Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi analisis silabus pembelajaran BIPA tingkat dasar yang meliputi konsep dan konteks. Adapun anggota kelompok 10 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri atas nama Titin Zulmianti sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, kemudian Sape sebagai pemateri kedua, dan Auliandi Nurdani sebagai pemateri ketiga. Adapun latar belakang dari materi kali ini adalah silabus BIPA tingkat dasar dirancang untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia secara efektif dan komunikatif sesuai konteks budaya. Karena peserta umumnya adalah pemula, sehingga silabus perlu disusun berdasarkan kebutuhan, latar belakang, dan kemampuan mereka. Analisis terhadap konsep dan konteks silabus penting dilakukan agar pembelajaran menjadi relevan, fleksibel, serta mendorong penguasaan bahasa Indonesia yang bermakna bagi penutur asing. Untuk materi pertama yaitu mengenai analisis konsep silabus BIPA tingkat dasar. Analisis konsep fokus pada struktur, tujuan, materi, metode, dan penilaian yang terdapat dalam silabus. Bagian ini menekankan bagaimana silabus dirancang agar peserta dapat mencapai kompetensi dasar bahasa Indonesia secara efektif dan komunikatif. Yang pertama, landasan dan asas penyusunan. Silabus BIPA tingkat dasar disusun berdasarkan kerangka kurikulum yang berlaku, standar kompetensi, dan analisis kebutuhan peserta didik. Landasan pedagogis mencakup prinsip seperti komunikatif, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan memperhatikan aspek antar budaya. Analisis kebutuhan peserta menjadi dasar perumusan materi, metode, dan penilaian. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta setelah mengikuti program BIPA tingkat dasar, yang terdiri dari yang pertama, mampu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis secara sederhana. Yang kedua, mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi sehari-hari, seperti memperkenalkan diri, menanyakan arah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenal norma dan budaya komunikasi Indonesia sehingga dapat berinteraksi secara sopan dan tepat. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada Saudara Sape, saya persilahkan. Baik, selanjutnya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Materi pertama sekaitan dengan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran adalah konten inti yang akan diajarkan kepada peserta. Materi harus disusun secara tematik dan relevan agar peserta dapat memahami dan mengaplikasikan bahasa Indonesia dalam situasi nyata. Pemilihan materi yang tepat akan meningkatkan motivasi belajar peserta. Materi BIPA tingkat dasar disusun tematik sesuai dengan kehidupan sehari-hari seperti keluarga, sekolah, hobi, makanan, transportasi, dan lingkungan sekitar. Materi disesuaikan dengan kompetensi dasar untuk memastikan pembelajaran komunikatif dan kontekstual sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan bahasa dalam kehidupan nyata. Bagian kedua ada strategi dan metode pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran menjelaskan bagaimana materi disampaikan agar peserta aktif belajar, memahami, dan dapat menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Metode harus memfasilitasi interaksi, praktik bahasa, dan pemahaman budaya. Metode yang digunakan bersifat komunikatif dan partisipatif, seperti dialog dan percakapan sehari-hari, role play atau simulasi situasi nyata, dan permainan bahasa untuk melatih kosakata dan struktur kalimat, serta tugas proyek kecil yang mengintegrasikan kegiatan menulis dan berbicara. Materi ketiga ada penilaian. Penilaian adalah proses mengukur sejauh mana peserta mencapai kompetensi yang ditargetkan. Penilaian yang tepat dapat memberikan umpan balik bagi pembelajar maupun pengajar, serta menunjukkan efektivitas silabus. Evaluasi BIPA tingkat dasar menekankan kemampuan melalui teks desain,
tugas menulis sederhana, observasi, dan proyek kecil. Tujuannya untuk mengukur penguasaan kosakata, struktur kalimat dasar, dan kemampuan berkomunikasi dalam konteks nyata. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan dari pemateri kedua. Selanjutnya, materi mengenai analisis konteks silabus BIPA tingkat dasar akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepada Saudara Auliandi Nurdani, saya persilahkan. Nah, baik, seperti yang teman-teman lihat pada PowerPoint di video ini, di sini dibahas bahwa analisis konteks silabus itu berfokus pada 4 faktor. Yang pertama adalah profil peserta, institusi, budaya, dan status sosial. Analisis konteks menekankan aplikasi silabus dalam lingkungan nyata. Nah, yang ingin saya bahas di sini yang pertama adalah profil peserta didik, di mana profil peserta didik mencakup latar belakang peserta yang memengaruhi cara belajar, motivasi, dan tingkat pemahaman. Analisis profil peserta memungkinkan guru menyesuaikan metode, materi, dan penilaian agar lebih efektif. Peserta BIPA tingkat dasar biasanya memiliki karakteristik seperti latar belakang bahasa yang berbeda-beda, motivasi belajar yang bervariasi, maupun usia pembelajar yang beragam. Nah, yang kedua adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran mencakup lokasi, fasilitas, media, serta kondisi kelas yang memengaruhi strategi dan efektivitas pengajaran. Memahami lingkungan membantu guru memanfaatkan sumber daya secara optimal. Beberapa hal penting terkait dengan lingkungan pembelajaran meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah jenis institusi, yang kedua fasilitas dan media, serta jumlah peserta dan pembelajar. Nah, yang ketiga adalah relevansi sosial dan budaya. Relevansi sosial dan budaya menunjukkan keterkaitan materi pembelajaran dengan norma, adat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Ini penting agar peserta didik tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga bisa berinteraksi dengan sopan santun dan sesuai dengan konteks sosial. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yang pertama adalah norma komunikasi, yang kedua konteks budaya, dan yang ketiga adalah adaptasi budaya. Nah, dan yang terakhir adalah fleksibilitas silabus. Fleksibilitas silabus menunjukkan kemampuan silabus untuk menyesuaikan materi, metode, dan penilaian sesuai kemampuan, kebutuhan, dan kondisi peserta. Fleksibilitas ini sangat penting karena peserta pemula memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Beberapa prinsip fleksibilitas itu ada 3 poin. Yang pertama adalah materi dapat dipercepat atau diperlambat sesuai dengan kemampuan peserta. Yang kedua, metode pengajaran bisa disesuaikan dengan jumlah peserta, fasilitas, dan kondisi kelas. Dan yang terakhir adalah penilaian dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan awal peserta. Misalnya dengan menggunakan observasi atau tugas sederhana sebelum memberikan tes tertulis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kami kelompok 10. Adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah silabus BIPA tingkat dasar harus disusun secara komunikatif, kontekstual, dan fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Melalui analisis konsep dan konteks, silabus dapat menjadi pedoman efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing secara bermakna dan aplikatif. Selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan terkait materi yang kami sampaikan, boleh mengajukan pertanyaan atau tanggapannya di fitur kolom komentar di bawah. Sekian dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.